10 menit dulu. Siap. Luar biasa bergerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ini ada sedikit ini waktu Bapak sebagai pimpinan di Simak Islam Mutiara Bukit Baru juga. Ada beberapa hal yang ingin kami mau konfirmasi Pak yang kami tanya. Buyang. Iya. Bisa diperkenalkan dulu namanya Pak? Iya, perkenalkan nama saya Sabarudin selaku Wakil Kesiswaan dan Keagamaan SMA Islam Mutiara Bukit Baru. Ya. Baik, langsung dimulai Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, dilema etika itu seperti ada dua hal yang diperhadapkan Pak, dan disitulah Bapak dilema untuk memutuskan mana keputusan yang diambil. Mungkin ada contoh-contoh kasus. Ya, ya terkait dengan apa tadi? Ya, dilema Pak. Iya. Dilema etika dalam mengambil sebuah keputusan. Iya betul. Ini ya antara dua hal yang dipertentangkan begitu, terkait misalnya aturan yang ada ya. Misalnya anggaplah kita ambil satu contoh. Ya, kita ada aturan, misalnya aturan rambut ya, seperti itu ya, sesuai dengan aturan sekolah bahwa ya tidak menyentuh alis begitu. Nah, sementara terkadang muncul dari siswa bertanya bahwa apa sih Pak hubungannya ya antara rambut dengan proses pembelajaran. Nah, kita di sini memberikan tentunya open mind. Jadi ketika seperti itu, oke, dilakukan pertama ada open mind. Kita memberikan open mind kepada siswa bahwa memang itu ada hal-hal yang barangkali tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung itu akan berefek. Nah, kenapa seperti halnya ya rambut ini. Nah, rambut ini kan terkait dengan aturan yang ada. Ya, di mana-mana pun instansi pendidikan itu punya aturan tersendiri, bahkan di kedinasan itu punya aturan tersendiri. Maka ya dengan mengikuti aturan itu sebenarnya siswa ini dia sudah cerdas ya, dari segi emosional. Ketika dia tanpa mengaitkan ya, sekalipun sebenarnya tidak langsung itu ada hubungan. Nah, ketika dalam keadaan rapi, segala sesuatu yang tertata rapi tentunya akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan tanpa hambatan. Tapi ketika ini menjadi kendala kemudian ditegur, nah ditegurnya ini juga tentunya akan berefek ke psikologis siswa itu yang barangkali terbawa ketika dia belajar. Itu berbeda dari memang siswa yang sudah rapi ya, atribut mulai dari atas sampai bawah sudah rapi, itu kan enjoy akan mengikuti dan tidak akan terpengaruh untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya Pak. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak ambil di dalam kasus tersebut? Bagaimana langkah-langkah Ya. yang saya? Nah, langkah yang pertama tentunya di lingkup sekolah. Ya, ketika ada aturan yang ada, ya tentunya ada beberapa yang terlibat. Yang paling dekat dengan siswa itu adalah wali kelas. Nah, wali kelas ini yang paling dekat untuk menyampaikan, mensosialisasikan seperti itu. Nah, kalau punya wali kelas sudah berkali-kali mengingatkan tapi tidak diindahkan, ya kita ada bimbingan konseling bahwa barangkali dibutuh privat yang untuk konseling itu mendengarkan kira-kira apa sih kendala-kendala yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya memang bimbingan konseling ini belum mempan untuk ini, maka itu dia dikasuskan ke siswa, yang mana tentunya lebih memberikan kepada penguatan dengan yang aturan yang ada, termasuk konsekuensi ketika tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. Jadi intinya memang adalah komunikasi, bagaimana siswa ini dibuka open mind tentang
tentang aturan yang ada. Saya kira bahwa ya ketika dia sudah mengerti dan seperti ini, insya Allah akan menerima dengan ya. Kemudian Pak, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Misalkan ada anak yang rambutnya panjang sudah berkali-kali, kira-kira tantangan apa untuk membuat keputusan anak ini misalkan dipulangkan atau diapa? Kan biasanya kita dilema antara rasa kasihan dengan rasa patuh terhadap peraturan. Nah, kira-kira tantangannya? Iya, sebenarnya kalau dunia sekarang Pak di dunia riset itu lebih kepada bagaimana kita memberikan solusi. Ya. Nah, solusi misalnya ada siswa yang memang kenapa sih apa hambatannya dia? Saya kira ini sampai saat ini sih belum diterapkan, tapi ini memungkinkan sebagai solusi yang baik untuk kita terapkan adalah ketika memang siswa itu sudah diingatkan dan kemudian ada perjanjian tertulis yang mana solusi itu ditawarkan oleh siswa yang bersangkutan. Nah, solusinya seperti apa? Ketika solusi itu misalnya tidak diindahkan, maka sekolah sudah harus memberikan solusi. Nah, diantaranya adalah bagaimana menghadirkan barber begitu, sehingga itu solusi yang efektif. Nah, tentunya ya komunikasi dengan walas terkait dengan ini. Barangkali siswa misalnya tidak sempat membawa biaya ya, mungkin kan berkomunikasi ke orang tua untuk itu sih solusi ini. Karena sekarang ya kalau kita hanya ya, siswa dijanji seperti itu, tapi tidak ada solusi. Iya Pak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Oh ya betul. Itu tadi saya bilang bahwa di lingkup sekolah itu ada bisa kita lihat bahwa semua terlibat dalam ya untuk pembentukan karakter kemudian aturan itu semua harus terlibat. Kita tidak bisa one man show begitu, biasa memang teamwork. Nah, yang sangat membantu adalah tentunya seperti wali kelas, guru BK, kemudian piket, ini juga sangat ini. Nah, kemudian ketika memang ada sesuatu yang kita putuskan, itu juga dirembukan terlebih dahulu. Ya, dihadirkan wali kelasnya atau seperti ini. Bahkan anak yang ingin mendapatkan sanksi pun itu selalu kita melihat sisi baiknya ini si anak. Ya. Ada pelanggaran yang dilakukan, ada aturan bahwa siswa tersebut harus ke level pelanggaran tingkat 4 dan sebagainya, tapi selalu ada kebijakan di situ. Nah, kebijakan ini sebenarnya itu tidak langsung diambil oleh atau diputuskan oleh pimpinan, tapi tentunya mendengarkan dulu mendengarkan dulu dari walas. Nah, apakah memang anak ini baru pertama kali? Kemudian yang kedua, apa sisi baiknya sih? Punya tidak potensi untuk jauh lebih baik. Nah, ketika walasnya sudah membukakan bahwa ini baru pertama kali dan ini merupakan insiden karena pengaruh dari teman dan punya niat untuk berubah, dan potensinya si anak ini punya potensi untuk jauh lebih baik, maka di sini tentunya ada kebijakan dari sekolah terkait dengan pemberlakuan aturan-aturan. Luar biasa, mantap sekali Pak. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik di dalam menangani kasus-kasus dan kemudian mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika tersebut? Ya, kolaboratif. Ya, kolaboratif, kemudian komunikasi. Itu yang paling ini sebenarnya, karena memang hal-hal yang terjadi memang harus berkolaborasi dengan beberapa baik itu misalnya wali kelasnya, orang tua, itu harus bergerak. Kemudian yang kedua adalah komunikatif. Nah, komunikatif ini juga sangat perlu, sehingga ketika ada keputusan yang diambil itu diterima oleh semua pihak. Ya, makanya kadang ada studi kasus itu sebelum ada penandatanganan misalnya, itu harus dihadirkan dulu, apalagi skosi.
Kita dari orang tua dijelaskan dulu seperti ini. Nah, komunikasi yang baik, orang tua menerima, bahkan mengatakan ya kalau untuk kebaikan anak saya itu saya terima. Nah, komunikasi itulah sehingga aturan itu bukan sebagai efek jerah kepada siswa, tapi itu sebagai edukasi. Baik, terima kasih banyak Pak. Semoga dapat membuahkan hasil yang baik dan kami juga bisa mengambil pelajaran daripada action dan langkah-langkah pengambilan keputusan terhadap kasus delimitantika yang terjadi di sekolah Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, everybody. Luar biasa. Luar biasa.